Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, ada 3 bulan dalam Hijriah yang memiliki kemuliaan. Tetapi kalau melihat derajatnya, antara yang 3 bulan tersebut, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, maka Ramadan ditempatkan sebagai bulan yang paling tinggi derajatnya, bahkan dari seluruh bulan. Kemudian setelah Ramadan yang tertinggi, maka derajat kemuliaan berikutnya adalah Rajab. Baru kemudian Sya'ban. Jadi lamun rek ngadu geulisan keneh Ramadan jeung Sya'ban. Itulah kenapa Allah mengambil momentum Ramadan dijadikan sebagai Syahrul Ramadan, dijadikan sebagai alladzi unzila fihil Quran. Bulan Rajab oleh Allah dijadikan sebagai momentum mengisrokan Nabi. Jadi kalau dilihat dari levelnya, yang paling tinggi itu Ramadan, baru kemudian Rajab, baru kemudian Sya'ban. Dengan tidak mengecilkan Sya'ban. Tapi kalau ngadu tinggi derajatnya, Rajab lebih tinggi dari Sya'ban, Ramadan lebih tinggi dari Rajab. Sebetulnya seperti itu. Ya. Maka para sahabat memberikan sebuah penilaian bahwa Sya'ban terletak atau diletakkan di antara bulan yang paling mulia. Itu nyebutnya. Jadi Sya'ban diletakkan di antara 2 bulan yang paling mulia, yaitu 1 Rajab, kedua Ramadan. Tapi kalau membaca hadis-hadis yang bermunculan, justru seakan-akan Sya'ban lebih tinggi daripada Ramadan. Sehingga perlakuan umat terhadap Sya'ban itu berlebih-lebihan. Seperti memperingati malam nisfu Sya'ban itu berlebih-lebihan. Israf dalam ibadah itu. Ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi tidak ada peringatan malam nisfu Sya'ban, itu nggak ada. Ya. Tetapi Allah menempatkan Sya'ban bulan mulia. Sehingga dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bukan hadis-hadis maudhu atau dhaif. Nah, yang dipakai oleh ustaz-ustaz sekarang itu justru hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu tentang nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang disahihkan itu dalam mengenai nisfu Sya'ban itu adalah memperbanyak sedekah. Ya. Seperti Aisyah, Rasulullah di bulan Sya'ban itu banyak saum. Itu betul. Banyak saum. Tapi yang dipotong dalam hadis itu adalah kenapa kalimat idzan tasyafa Sya'ban fala tasumu gitu. Redaksi utuhnya adalah kata Aisyah, Rasulullah di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak saum. Tapi ketika idzan tasyafa Sya'ban fala tasumu, di awal ke tengah alus lamun loba saum, di tengah ke akhir fala tasumu cek Nabi. Hentikan saum. Apa alasannya? Nanti saya jelaskan. Itu ya, saya jelaskan nanti. Apa alasan kenapa harus menghentikan saum setelah tanggal 15 Sya'ban? Ya mah kebiasaan Nabi kan da kuring mah mau arek niru-niru kebiasaan lain Nabi gitu ya. Ini mah kebiasaan Rasulullah, pertengahan Sya'ban itu tidak saum. Fala tasumu.
Dan itu yang meriwayatkannya Abu Hurairah, yang meriwayatkannya Bukhari Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Salah satu sahabat yang sangat dipercaya dalam mengumpulkan hadis. Ya itu ya. Nah, Sya'ban itu bulan ke-8, 2 bulan yang diapit oleh bulan-bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Kalau Nabi memperbanyak saum dalam bulan Sya'ban di awal ke tengah, itu bukan berarti harus berturut-turut, tidak ada itu. Ya, tidak ada harus berturut-turut, tapi adanya adalah memperbanyak saum. Ya mungkin saya memahaminya nu biasa Senin Kemis Sungkul dina Sya'ban mah ditambahan jeung daunna walaupun hanya sekali dalam seminggu lah gitu Ustaz. Intinya itu. Memperbanyak sedekahnya mana? Peringatan nawe hungkul digedekeun. Sedekahna henteu, saumna henteu. Eta tuh jadi Nabi kadang-kadang teresepeun deh gitu. Apalagi kalau sudah dicampuri dengan hal-hal yang berbau syirik. Eta mamawa cai segala nenaon. Terus pakai kembang-kembang segala gitu. Jadi memang akhirnya berlebih-lebihan. Itu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Sikap berlebih-lebihannya itu yang sangat tidak disukai. Ya. Tapi Nabi Muhammad juga mengakui bahwa Sya'ban itu adalah satu-satunya bulan yang sering diabaikan oleh umat Islam. Ya. Sering diabaikan gitu. Beda sikapnya karena Rajab, beda sikapnya karena Ramadan. Itu barangkali munculnya inisiatif para ustadz untuk menganggap mulia Sya'ban karena sering diabaikan. Padahal ada ibadah-ibadah terbaik dalam bulan Sya'ban yang juga Allah tinggikan nilainya gitu. Tidak rendah-rendah amat. Jadi yang tidak disukai oleh Nabi itu adalah yang apabila dirayakan gitu saja. Ngahaya diayakeun. Seperti peringatan malam nisfu Sya'ban. Maaf, itu bid'ah dan kadang-kadang mengarah ke syirik. Itu bid'ah itu. Jadi jangan dikerjakan lagi yang begituan ya. Jadi jangan suka melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu contohnya. Jadi dalam bulan Sya'ban jika banyak sedekah, jika banyak melakukan saum, jika memperbanyak tahajud, itu akan diangkat ya. Akan diangkat oleh Allah kepada derajat yang sangat tinggi. Jadi sekali lagi ada satu hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Aku sering melihat Rasulullah ya selalu melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Nah itu ya. Namun di tengah-tengah Sya'ban beliau berhenti saum. Itu kata Aisyah. Ditanya oleh Aisyah, kenapa tidak dilanjutkan? Kata Nabi, itu jawabannya tadi, idzan tasyabaha Sya'ban fala tasumu. Jadi kalau sering saum di bulan Sya'ban, itu betul. Dari awal ke tengah. Tapi di tengah ke akhir, beliau tidak lagi melakukan saum. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berpendapat, saum di bulan Sya'ban seumpama sunnah rawatib atau pengiring bagi saum Ramadan. Jadi saum di bulan Sya'ban dengan dirutinkan, itu semacam pengiring. Saumnya bulan Ramadan, cek Imam Nawawi. Ya. Karena selalu ada pengiring dalam ibadah itu. Contoh, sholat diiringi dengan wudhu. Ya. Sholat ada tatawu atau rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Haji ada pakaian ihram. Gitu ya. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian saum juga ada, saum Ramadan juga ada saum qobliyah. Nah, saum qobliyah itu adalah saum Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau mengacu kepada Aisyah tadi. Ya. Jadi sok manfaatkeun tah awal Sya'ban sampai pertengahan. Itulah qobliyahnya. Juga ada saum ba'diyah. Ba'da Ramadan ada saum ba'diyah. Namanya Syawal. Saum Syawal. 6 hari berturut-turut. Nah, itu yang disepakati ya oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi yang mengungkapkannya. Nah, bagaimana tentang nisfu Sya'ban? Hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban sebetulnya sudah dari dulu
Ya, kajian-kajian para ulama kita itu sebahagian besarnya adalah dhaif dan maudhu. Ya, hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu dhaif dan maudhu ya. Nah, apa itu nisfu Sya'ban? Yang mengkhususkan kegiatan-kegiatan ritual tertentu atau yang menjanjikan pahala dan bilangan-bilangan ganjarannya. Nah, eta nu jadi kabita teh mentak oge. Jadi malam nisfu Sya'ban jika dilaksanakan menang pahala-pahala, ganjaran-ganjaran iya. Nah, eta. Ya, itulah yang membuat para ustadz banyak menyerukan tentang peringatan nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, tepat tanggal 15 Sya'ban itu, di situ diadakan satu acara ritual. Nah, karena hadis-hadis tadi. Ya, kalau tidak yakin, tidak percaya, insya Allah saya sedang mengumpulkan hadis-hadis maudhu mengenai nisfu Sya'ban. Hadis-hadis maudhu itu hadis palsu maksudnya. Ya, hadis dhaif adalah hadis lemah. Lalu dari kapan munculnya peringatan nisfu Sya'ban? Ini harus tahu sejarahnya. Di iraha ieu teh ayana mulai ayana peringatan nisfu Sya'ban tuh. Nah, ternyata ya, pencetus malam nisfu Sya'ban itu adalah Maulid Ibnu Ma'dan dan Luqman Ibnu Amir dari Syam ya. Mereka adalah ulama-ulama salaf dari kalangan tabi'in. Nah, disitulah awalnya terjadinya peringatan malam nisfu Sya'ban. Tapi Imam Al-Auzi yang segolongan dengan mereka tidak menyukai peringatan itu. Jadi artinya apa? Artinya peringatan malam nisfu Sya'ban itu memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan tidak pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar, tidak pernah terjadi di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, tidak pernah terjadi di zaman Khalifah Utsman dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi di masa tabi'in lah terjadinya. Pencetusnya adalah Khalid Ibnu Ma'dan dan Luqman Ibnu Amir. Tapi Ibnu Jauzi tidak setuju dan tidak menyukai acara seperti itu. Ya, namanya perbedaan pasti ada. Walaupun satu tabi'in, di antara para ulama perbedaan pasti ada. Sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita adalah kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kenapa dilakukan oleh kita? Ayo, sok. Kunaon mah diayakeun gitu. Tanya heula atuh kalau boga ilmu, memeh ngayakeun kegiatan teh nya. Jadi ulah sok nyalangcang sorangan, ngaraji tapi nyalangcang wae gitu. Jadi nanaon teh tatanya gitu nya. Jadi ini tanggung jawab saya ini sebetulnya. Saya punya tanggung jawab gitu. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan mengenai nisfu Sya'ban. Karena yang dulu sudah diamankan dan dirapihkan tidak ada lagi kegiatan seperti itu, sekarang dihidup-hidupkan lagi. Dan di media sosial luar biasa. Saya telah ya uraian-uraian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C di media-media sosial yang viral-viral. Bahkan ustadz-ustadz ternama pun memunculkan hadis-hadis itu. Ini kan bukan masalah hadisnya, harusnya teliti dulu dengan cermat hadis-hadis tersebut sebelum diungkapkan ke masyarakat. Yang pada akhirnya apa? Karena itu munculnya dari ustadz, ya akhirnya diadakanlah hal-hal seperti itu. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan air-air yang disiapkan, lalu air yang disirahkan karena sirahna, air diinum, air dicocokkan karena panas, segala macam begitu. Nah, kan itu hal-hal yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah menekankan hadis tadi? Idzan tashafa Sya'ban fala tasumu. Kenapa itu ditekankan oleh Nabi? Ini harus tahu alasannya. Ya. Jadi kalau ada uraian idzan tashafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah memasuki tanggal 15 Sya'ban, itulah akhir kegiatan saum. Apabila sudah ada pada tanggal 15 Sya'ban, hari Ahad kemarin, itu akhir 15 Sya'ban, fala tasumu, berarti tanggal 16-nya hentikan saum.
tanggal 16-nya itu hentikan saum. Apa yang harus dilakukan kalau saum tidak dibolehkan? Bukan tidak dibolehkan, hentikan. Ya. Kalau tidak dibolehkan diharamkan, tapi kan bagi yang belum qada bayar cepat. Gitu. Bagi yang belum menyelesaikan hutang-hutang saum yang lalu, ya mau bagaimana lagi gitu. Jadi hentikan. Yang ini bagi apa? Bagi siapa? Bagi yang terbiasa melakukan saum tatawu. Senin Kemis, Ayamul Bidhi, saum Daud, ini hentikan. Kalau bagi yang tidak biasa, nggak berlaku hadis ini, dah tara biasa oke. Paling gitu, ada tara beli macam tak mau ya hadis iya cina. Nah, ternyata dari berbagai argumentasi yang disampaikan oleh Rasulullah, kenapa Rasulullah mengeluarkan statement idzan tasyafa sya'ban fala tasumu? Ternyata inilah alasannya dalam hadis-hadis ini. Ya. Ar-ruhu liyakuna ikhlason. Satu. Jiwa disiapkan. Ya. Jiwa benar-benar disiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan. Nah, kalau kita makan papajar. Ya. Bala kecerakan terus orang banyak. Jadi setengah bulan menjelang Ramadan, ayo kita siapkan mental kita siapkan jiwa kita untuk menghadapi bulan yang penuh tempaan berat. Ya. Tahu nggak hadisnya? Ini juga hadis. Man faroha lidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niron. Barang siapa yang jiwa tenang dan disiapkan benar-benar untuk menghadapi Ramadan, maka haram tubuhnya, kata Allah, dijilat oleh api neraka. Jadi harus betul-betul persiapan. Bukan asal persiapan. Ini masuk ke dalam bagian al-isti'adad. Hal-hal yang harus disiapkan. Jadi setengah bulan ke Ramadan itu benar-benar disiapkan gitu. Toh sudah ditempa dengan setengah bulan sebelumnya, dengan saumnya, dengan berbagai macam aktivitas yang baik lainnya, seperti qiyamul lailnya lebih diperkuat gitu. Nah, setengah bulan ini direhatkan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, al-ilmu liwusuli ila taqwa. Al-ilmu liwusuli ila taqwa. Siapkan ilmu-ilmu yang saya sering jelaskan. Jadi bentuk persiapan yang harus kita lakukan secara prinsipil adalah persiapan ilmu, pemahaman ilmunya. Jadi jiwa mental disiapkan, ilmu juga disiapkan. Jangan berangkat tanpa bekal ilmu. Nyasar kemana-mana saumnya, nyasar kemana-mana sholatnya, nggak karu-karuan. Akhirnya gagal Ramadan. Jadi akan gagal Ramadan kita kalau kita tidak persiapan dengan benar. Nah, mengenai al-ilmu liwusuli ila taqwa, persiapkan pemahaman ilmu agar sampai kepada target takwa, maka itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 36 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya. Janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa ilmu. Tuh, itu pakai ilmu mah. Ini sepuan lagi gituan. Kita pakai ilmu. Ya. Hanya karena ada hadis gitu kan. Hanya karena ada hadis. Padahal hadis-hadis yang dimunculkan adalah perlakukan Sya'ban jangan biasa-biasa saja sebetulnya. Arti jangan biasa-biasa saja itu adalah perlakukan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah atau kebaikan. Ya, karena kita akan segera menyambut datang Ramadan gitu, semacam qobliyahnya lah. Lalu dalam hadis Nabi berdasarkan Al-Isra 36, Nabi mengatakan, ma'ubidallah afdalu min fikhin fiddin. Tidak ada ibadah yang paling utama kecuali ibadah berdasarkan pemahaman keilmuan. Jadi memang memahami ilmu itu sangat sangat penting dan paling utama. Termasuk yang ketiga, al-jasadu liyakuna sahihan.
Persiapan yang ketiga, ya, al jasadu liyakuna sahihan. Nah, tubuh pun sama, perlakukan dengan baik di bulan Sya'ban ini agar berada dalam kesehatan. Jadi tubuh kita disiapkan prima, tubuh kita betul-betul disiapkan dalam kondisi baik, tubuh kita sehat sehingga betul-betul siap menghadapi bulan Ramadan. Ingat, fisik kita dibutuhkan loh untuk Ramadan. Untuk apa? Tiap malam kita bangun dari tidur, qumil lail. Tiap malam kita harus bangun dari tidur. Kalau fisik nggak siap, nggak bakal kuat itu tiap malam terus-terusan. Karena tidak ada lagi ibadah yang berturut-turut, apalagi 1 bulan, melainkan Ramadan itu. Jadi qiyamul lailnya harus berturut-turut, saumnya juga harus berturut-turut, sehingga memerlukan fisik yang kuat, fisik yang prima, sehat. Jadi malamnya kita bertahajud atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, siangnya kita harus menahan lapar dahaga dari subuh sampai maghrib. Coba lamun geringan, bocor deui. Kalau tubuh kita tidak disiapkan dengan baik, begitu dalam bulan Ramadan, namru, kada teh payoyo, lambung jaga ti ayeuna Pak Sarip, nya. Betul-betul harus jaga lambungnya. Jangan sampai pidiah deui gitu. Karena nikmatnya saum itu sudah kita rasakan bersama-sama. Nikmatnya saum itu. Walaupun akhirnya ada pidiah, walaupun akhirnya ada qadha, kan? Kalau kita bocor, cuman kan dalam Ramadan ayeuna namru wae mah aduh rasa kurang beruntung gitulah. Kalau ibadah Ramadan ini kita lewatkan begitu saja. Ya, jadi pertama ar-ruh liyakuna ikhlason, al ilmu liwusuli ala taqwa, al jasadu liyakuna sahiha. Tapi ada juga yang juga tidak kalah penting. Ini penting juga, yaitu al malu. Anggaran kudu aya rek Ramadan mah. Ya. Al malu liyakuna wusulil hajah. Linafsihi wa ahlihi wa ghairihi. Ya. Keuangan pun harus kita siapkan untuk menghadapi Ramadan ini. Agar bisa memenuhi kebutuhan pribadinya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain, model zakat, infak, sedekah. Kiraku tiap Ramadan ngan hayo jadi mustahik. Kalau Anda setiap Ramadan terus-terusan menjadi mustahik, maka Anda itu sebetulnya gagal jadi mukmin. Model kurban, kiraku setahun sekali saumur hidup teu kurban mah. Kudu aya kurban. Itu mampu mah memang tadi dipaksakeun, tapi piraku dina saumur hidup teu kurban. Hayo jadi nerima daging terus-terusan. Gagal Anda jadi mukmin kalau begitu. Jadi kalau ingin sukses menjadi mukmin, maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah harus bisa dilaksanakan, termasuk ibadah haji. Niatkan saja ingin berangkat ibadah haji, urusan berangkat urusan Allah itu mah. Tapi kalau Anda berusaha nabung walaupun harus 20 tahun. Apa nabung ke negara ge sabaraha tahun? Nabung ke negara berapa tahun? Bayarna geus lunas 25 juta. Berangkat 15 tahun kemudian, atuh mending selama 15 tahun nabung we. Dan kege ku niat nabung mah Allah menggerakkan seseorang untuk memberangkatkan walaupun belum sepenuhnya dan belum sampai 15 tahun, tiba-tiba tahun ketiga, tahun keempat nabung. Ya abdi gaduh rezeki berangkat jeung ke Mekah. Teu mustahil kitu cara Allah. Paham tuh? Asal gede kahayang ngalaksanakeun ibadah haji. Ulah kieu tipis harapan untuk bisa berangkat haji. Ulah kitu. Eta mah pesimis mah setan. Kudu optimis, kudu siap naon. Nah, itulah Ramadan.
kudu siap yang hadapan Ramadan, ulang-ulang tepugu. Malah geus lieur segala mikiran lebaran, ibadah kencan. Sok ibadah nu bener ke gelo badu mere baju gitu. Ada ibadah bener mah. Ya, dan mal mungkin setaranjang. Tapi kan Rasulullah sendiri mencontohkan, teka beli baju tahun kamari pakai deui nu harus kene. Hari sholat Id mah gitu. Nabi tetap semangat teka beli baju oke. Ulah dikira Nabi Muhammad beli baju tiap tahun. Tuh. Atau lamun Nabi Muhammad beli baju tiap tahun lah kadongengkeun mah tumpukan bajuna loba Nabi. Cuma Nabi mah baju anu geus bertahun-tahun masih dipakai. Umar Ibnu Khattab saja sampai robek dipika dijahit deui eta baju teh. Ngimaman make baju tamal temel coba kumaha. Saking zuhudna ayo urang mah teu kitu teuing ya. Jadi tetap saja itu harus disiapkan al-malu liyakuna ya wusulil hajah linafsihi wa ahlihi wa ghairihi. Tetap dana atau anggaran harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita selama bulan Ramadan, baik kebutuhan pribadinya ataupun kebutuhan keluarganya ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap urgent. Oleh karena itu tong loba balanja lah Sa'ban ieu mah. Stop daya beli yang tidak karu-karuan untuk para lugu. Nah, sekarang siapkan untuk Ramadan. Nah, baru setelah itu as-saumu bil hisabi wa ru'yatil hilali. Yang kelima nih. Ini sangat penting. Ya. Nah, as-saumu bil hisabi as-saumu bil hisabi wa ru'yatul hilali. Nah, itu ya. As-saumu bil hisabi wa ru'yatul hilali. Sebab hadisnya begini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Pertama iman. Iman itu apa? Ruh dan ilmu iman itu. Nah, inilah. Barang siapa yang melakukan saum berdasarkan ruh wal iman, jiwa yang mantap dan keilmuan yang sudah dibekali, ini yang disiapkan, baru wahtisaban berdasarkan perhitungan yang tepat. Barulah mulai. Nah, inilah yang disebut dengan sumu biniyatikallah. Inilah saum yang niat karena Allah. Nah, kalau ini redaksinya kalimatnya digabungkan, berarti antara hisab dengan ru'yah tidak boleh pajiin-diin. Antara hisab dengan ru'yah itu tidak boleh berjauhan. Tidak boleh berjauhan. Ya. Kalau mau mengacu kepada hasil hisab yang disampaikan oleh pihak Muhammadiyah, maka tanggal 29 Sya'ban itu akhir Sya'ban. Rajab 29, Sya'ban 29, Ramadan 29. Tiga-tiganya 29. Dari dulu. Nah, Sya'ban itu 29 hari. Nah, tanggal 29 Sya'ban berdasarkan hisab adalah jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Maret. Jadi 29 Sya'ban itu sama dengan tanggal 10 Maret. Yaitu hari Ahad. Berarti secara hisab, saum dimulai pada hari Senin tanggal 11 Maret hisab. Tapi kan Nabi tidak memerintahkan, Allah tidak memerintahkan kepada hisab. Ari palebah teknis mah diserahkan ke Nabi kan gitu. Ya Muhammad, cek Allah ya, di surat Yunus ayat 5. Patokan hisab ada di Yunus ayat 5. Ya. Ya, ada di Yunus ayat 5 mengenai patokan hisab. Ya. Silakan aja pelajari. Di dalam surat Yunus ayat 5 itu diungkapkan bahwa pergerakan matahari dan bulan dan planet-planet yang lain itu dalam pergerakan yang konstan, tidak berubah-ubah. Ya. Tidak berubah-ubah. Sehingga ada dasinina wal hisab. Li ta'lamu ada dasinina wal hisab. Nah, karena pergerakannya konstan, immutable, tidak berubah-ubah,
maka kalian setahun bisa dihitung. Jadi kalau mengacu kepada hisab, dalam setahun udah nggak bisa berubah. Bahwa Sya'ban 29. Cuman kalau dikaitkan dengan Masehi pasti berubah-ubah. Pasti berubah-ubah. Kadang Idul Fitri bulan Agustus, kadang Idul Fitri bulan Oktober, kadang bulan sekarang bulan naon Idul Fitri bulan Mei, kamari bulan naon tahun kemarin ya, karena perbedaan hitungan tahun dan perbedaan jamnya, ukuran jamnya itu yang berbeda. Kalau dalam Masehi hitungan satu hari itu dari mulai tengah malam, jam 12 malam itu sudah mulai masuk hitungan tanggal 1 awal bulan. Tapi kalau dalam Hijriah tidak. Kalau dalam Hijriah hitungannya maghrib. Hitungannya maghrib. Jadi maghrib sudah masuk ke hari itu. Kalau misalkan hari Kamis, maghribnya sudah masuk hari Kamis. Nah itu yang membuat beda. Jadi karena itulah yang membuat jarak yang berbeda antara jam 6 maghrib dengan jam 12. Kan jauh jaraknya 12 jam, hampir 12 jam. Jadi wajar kalau akhirnya perbedaan antara Hijriah dengan Masehi itu terlalu jauh gitu. Kita kan pakainya Hijriah. Nah, dalam Hijriah itu Sya'ban itu 29 hari, dan jika dikaitkan dengan Masehi maka jatuh pada tanggal 10 Maret hari Ahad. Tapi karena urusan teknis diserahkan kepada Nabi, maka Nabi menetapkan meskipun secara hisab ini kan ukuran pasti. Tapi kata Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gobiya alaikum fakmilu sya'bana salasin. Bukhari Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Salah satu yang saya temukan dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Kata Nabi, awali saum berdasarkan ru'yatul hilal. Akhiri juga saum berdasarkan ru'yatul hilal. Itu kan? Apabila terhalang penglihatan kalian, maka genapkan bulan Sya'ban, jadi bukan Ramadan. Fakmilu Sya'bana salasin, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Simpel, nggak ada riuh. Nuriuh naon. Nah, yang membedakan antara Muhammadiyah dengan NU ya, kalau Muhammadiyah 2 derajat ke bawah dianggap sah, itu penting terlihat. Tapi kalau NU 2 derajat ke bawah belum sah, kudu 4 derajat, karena itu sudah hakul yakin, ainul yakin. Jadi NU berpendapat bahwa kalau sudah 4 derajat ainul yakin, itu benar-benar terlihat. Jadi hari kedua mah pasti ketempok pisan jelas ayu 4 derajat mah. Jadi itu yang membedakan Muhammadiyah dengan NU. Jadi antara nengtet dengan nong tot ari nengtet mah 2 derajat ke hadap, kurang pasti cara penglihatannya, tapi terlihat. Ari nongtot mah saluhurana yakin, hakul yakin atau ainul yakin dianggapnya. Itu dalil yang dipakai oleh NU. Ya kedua-duanya kita hormati sebetulnya mah, dengan tidak harus memihak salah satunya. Cuman kita sebagai seorang muslim taati apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 5, taati juga apa yang diijtihadi oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabi melakukan sebuah ijtihad bahwa memulai saum dan mengakhiri saum berdasarkan ru'yatul hilal? Karena Nabi sangat menyadari posisi negara masing-masing. Letak geografisnya yang tidak sama, itulah kebijakan muncul dari Nabi. Ini orang cerdas. Orang itu bodoh. Diberi kemudahan ku Nabi sakit teh masih keneh we urang mah. Hajiin-jiin. Nah, cuman kalau dihisab awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka mustahil ru'yahnya hari Selasa. Mustahil gara-gara ru'yah tidak terlihat lalu diputuskan hari Selasa. Padahal kalau tidak terlihat mah tidak perlu diputuskan 1 Ramadan hari Selasa, tidak perlu begitu. Genapkan saja Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, bagaimana Ramadannya agar tidak merubah tanggal? Kan berarti tanggal Hijriah ngeser deh ya gitu mah. Ayo ngeser-ngeseran. Maka berarti saumnya 28 hari. Tapi ada juga yang tetap 29
hari karena hadisnya Ramadan 29 hari, anggap sapoena bonus di akhir. Itu kira-kira dari Idul Fitri nama, salat Idul Fitri nama tidak menjadi patokan ru'yatul hilal. Yang jadi patokan ru'yatul hilal mah saumnya, bukan salat Idul Fitrinya. Itu contoh boleh mengambil satu sikap ketika Muhammadiyah mengumumkan pelaksanaan sholat idnya misalkan hari Senin, lalu NU misalkan hari Selasa, karena hitungan tadi kalau misalkan dimulainya hari Selasa sedangkan 29 bisa beda, maka oleh karena itu kita boleh mengambil sikap mana yang akan dilaksanakan tanpa harus pasea gitu, tanpa harus berantem. Jadi Ari palabah sholat id nama sebetulnya tidak begitu ditekankan. Tidak begitu ditekankan palabah sholat id mah. Yang ditekankan ru'yatul hilal mah saumnya. Tapi saya pribadi mengambil sikap, ambil yang tidak saya ragu melaksanakannya. Da ma yuri buka ila mala yuri buka. Nah, sehingga ada yang selesai saumnya hari Ahad, tapi sholat idnya hari Selasa. Ada yang mengambil sikap-sikap seperti itu. Nah, tamah tong jadi percekcokan, kewek tamah urusan para ajengan, para kiai yang menyelesaikan, bukan urusan kita. Biarkan para ulama berpikir keras bagaimana ya menghilangkan iklim-iklim perbedaan seperti ini. Kan para kiai harus segera ini bertindak. Jangan diam atau membiarkan siklus semacam ini terus terjadi diulang-ulang tiap tahun. Kan ini tanggung jawab para ulama, bukan tanggung jawab saudara-saudara sebenarnya. Nah, jadi karena kita memang ada dalam dunia perselisihan. Kita ini ada dalam percekcokan. Nah, itulah yang sekarang kita hadapi. Itu persoalannya. Jadi sekali lagi, antara hisab dengan ru'yatul hilal mustahil berjauhan. Berdasarkan hisab Senin, tapi karena tidak melihat, atau yang di tempat yang lain melihat, tapi tetap memutuskan hari Selasa, itu salah. Kalau itu salah. Ini hadis-hadisnya ya. Sebagaimana dalam hadis-hadisnya, ja'a a'rabiyun ilan nabi faqala inni ra'aitul hilal. Ada ketika Nabi sudah menjelaskan karena hari ini kita ru'yatul hilal tidak melihat, jadi Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain tidak melihat hilal di tempat beliau, dan tidak ada informasi yang masuk ke beliau ada yang melihat di tempat yang lain. Maka Nabi mengatakan istiqmalu Sya'ban salasina yauman. Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu instruksi Nabi loh. Itu setelah selesai ibadah maghrib. Selesai sholat Isya, datanglah si Awadui ke Nabi. Ya Rasulullah, ini ra'aitul hilal. Dia melihat hilal di tempat yang lain. Karena secara kebetulan dia tidak berjamaah dengan Nabi di tempat yang lain. Tidak disebutkan tempatnya di mana. Lalu Nabi berkata, "Atasyhada alla ilaha illallah?" Qala na'am. Siapkah engkau bersumpah demi Allah? Siap, saya bersumpah karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Qala, Nabi bertanya lagi, "Atasyhada anna Rasulullah?" Qala na'am, saya siap bersyahadat demi Rasulullah. Akhirnya dipeganglah tangannya oleh Nabi, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si orang tadi bersaksi atas nama Allah dan Rasulnya. Bersumpah di zaman Nabi nggak ada yang berani sembarangan. Sebab hukumannya hari tak kene. Secara ayeuna bersumpah make 2 kalimat syahadat ngalanggar deui. Di zaman Nabi mah moal wanian, nyekal leungeun Nabi lagi ngageter atuh. Ku nyekal leungeun Nabi ge geus kaleper, boro-boro wani ngabohong. Itu mental di zaman Nabi itu, mental umat di zaman Nabi. Maka setelah dia bersumpah melihat, ya Bilal, adzin pinnas pasumu godan. Ya Bilal, umumkan kepada warga pengajian, warga jamaah, besok saum. Dirubah lagi tuh kebijakan Nabi tadi. Genapkan Sya'ban 30 hari, nggak jadi. Besok saum. Karena tadi ada saksi yang disebut dengan syahadatu adlin. Jadi si Badui tadi adalah disebutnya syahadatu adlin. Orang jujur yang siap bersaksi karena melihat ru'yatul hilal. Nah, itulah contohnya ya. Taro an-nasul hilal. Fa akhbartu Rasulullah ini ra'aituhu fasoma wa amaron nas bisyami.
Banyak juga kejadian beberapa tahun kemudian, ada lagi kejadian begitu. Banyak saksi yang melihat hilal, ya, maka Nabi memerintahkan kepadaku, itu ucapan Ibnu Umar, Nabi menyuruhku untuk saum, Nabi melakukan saum dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan saum. Tapi kalau benar-benar tidak ada informasi hari Ahad maghrib seluruhnya terhalang, tidak melihat hilal, di Cakung tidak melihat, di Malang tidak melihat, di Pelabuhan Ratu tidak melihat, di Amkan Ru'yah lain tidak melihat, maka takmilu istiqmal Sya'ban salasina yauman. Itu udah gampang, genapkan saja Sya'ban 30 hari. Berarti silahkan kita mulai saum pada hari Selasa kalau mengacu kepada hasil hisab Muhammadiyah. Dari hasil hisab mau meleset. Tapi karena etikanya yang harus dipakai ru'yatul hilal, maka harus patuh ru'yatul hilal. Silahkan berangkat ke pelabuhan. Siapa yang mau berangkat ke Loji? Pada hari Ahad tanggal 29 Sya'ban, tanggal 10 Maret. Ya. Ajukan ke DKM, mengajukan atau berangkat kedua orang, minta dananya ke BAZ. Berangkat ke sana. Ya, ke Kementerian Agama. Di ongkosan, Dasim Kuringnya pernah di ongkosan, berangkat kan itu. 2 kali saya pernah. Ya, belajar mengenai bagaimana ru'yatul hilal. Dan ternyata saya melihat. Saya sampaikan langsung kepada Cakung, Jakarta. Ternyata Cakung juga melihat. Kebetulan ada saudara Denny di sana di Cakung gitu, warga Muhammadiyah. Saya berkoordinasi dengan pelabuhan melihat. Walaupun kecil, letik, nengtet tadi. Padahal pakai teropong, nengtet, letik gitu. Nah, saya melihat tapinya. Saya sampaikan, Cakung ternyata melihat di atas 2 derajat. Tapi tiba-tiba diumumkan ketika melihat itu pada hari Rabu, maka kita sudah memastikan hari Kamis sesuai dengan pengumuman Muhammadiyah. Hari Selasa sesuai dengan pengumuman Muhammadiyah. Ternyata pemerintah Rabu misalkan. Ya sudah, saya Selasanya karena saya melihat. Dai melihat Nabi Muhammad dia langsung saum, atau ada orang yang bersaksi melihat langsung Nabi Muhammad saum. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, hal-hal yang memang menjadi banyak kesulitan bagi kita. Terakhir, Ramadan itu 29. Sebagaimana hadis Nabi, innama syahru is'un wa isrun, fala tasumu hatta tarauhu, wala tuftiru hatta tarauhu, fa in gumma alaikum faqduru lahu. Nah, ini pegang hadis ini ya. Ramadan itu 29 hari. Dari semenjak Nabi tetapkan penanggalan hingga sekarang Ramadan 29 hari. Janganlah engkau saum kecuali berdasarkan hasil ru'yah. Janganlah engkau mengakhiri saum kecuali berdasarkan hasil ru'yah. Fa'in gumma alaikum faqduru lahu. Tapi kalau terhalang tidak terlihat, silahkan putuskan oleh dirimu sendiri. Apakah mau memulainya berdasarkan pengumuman ini, ataukah mau memulainya berdasarkan pengumuman si itu. Silahkan. Itu faqduru lahu. Udah orang jadi bingung atuh. Warga NU embung nurut ke warga Muhammadiyah, warga Muhammadiyah mau nurut ke, jadi bingung. Akhirnya masing-masing jalan. Boleh nggak? Silahkan saja ini segitu. Tapi tugas ulama harus menyeragamkan ke depannya. Itu salah satu PR besar bagi ulama-ulama Indonesia untuk senantiasa menyeragamkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan masih ada satu poin lagi yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah tentang nilai-nilai terbaik yang ada pada bulan Ramadan, sehingga ditetapkanlah Ramadan sebagai bulan paling mulia. Kalau bukan bulan paling mulia, mustahil Allah menurunkan Al-Quran awal turunnya di bulan Ramadan. Sekian, alallahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.